Analisis perbandingan sinyal audio pada lingkungan tertutup, semi tertutup, dan terbuka menggunakan MATLAB oleh kelompok 7. Nah, latar belakangnya. Nah, mengapa sih sinyal audio perlu dianalisis? Jadi yang pertama itu kualitas rekaman suara dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang kedua itu ruang tertutup, semi tertutup, dan terbuka itu memiliki karakteristik akustik yang berbeda. Yang ketiga, analisis digital membantu menilai suara secara objektif, bukan hanya dari pendengaran. Yang keempat, MATLAB ini kami gunakan untuk membaca dan mengelola, kemudian menghitung dan memvisualisasikan sinyal audio. Nah, fokus utamanya pada proyek kami ini membandingkan karakteristik suara dari 3 kondisi lingkungan menggunakan parameter sinyal digital. Kemudian outputnya ini berupa grafik domain waktu, spektrum frekuensi, FFT, kemudian tabel parameter sinyal, dan kesimpulan kondisi audio yang terbaik. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Nah, kita masuk ke rumusan masalah terlebih dahulu. Nah, di rumusan masalah ini, yang pertama ini bagaimana bentuk sinyal audio pada 3 lingkungan tersebut. Yang kedua, lingkungan mana sih yang memiliki noise, redaman, dan gema yang paling besar. Yang ketiga, bagaimana hasil FFT menunjukkan perbedaan karakteristik frekuensi. Nah, untuk tujuan yang pertama ini kami membaca dan menyiapkan 3 file audio yang telah kami ambil dari 3 kondisi lingkungan yang berbeda. Kemudian yang kedua itu kami menghitung parameter RMS, energi, daya, noise, dan SNR. Dan kemudian ada frekuensi domainnya. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil visualisasi dan numerik dari setiap lingkungan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap kualitas rekaman suara tersebut. Nah, jadinya inti dari penelitian kami ini yaitu lingkungan yang berbeda itu sinyal audionya juga pasti berbeda ya kan. Kemudian kualitas rekamannya itu dapat dibandingkan secara terukur. Nah, ini data audio yang kami gunakan. Nah, yang pertama di sini ada file audionya dengan voice 1 WC.WAP. Kemudian voice 2 ruang tamu .WAP. Kemudian voice 3 lapangan bola WAP. Nah, dari 3 file audio tersebut itu telah kami buat dari 3 kondisinya. Nah, untuk yang di WC itu ruangannya tertutup kondisi lingkungannya. Kemudian yang di ruang tamu kondisi lingkungannya itu semi tertutup. Nah, yang terakhir di lapangan bola. Nah, kondisi lingkungannya itu ruangnya terbuka. Nah, jadi makna pengujiannya di ruang tertutup, pantulan suaranya itu cenderung lebih terasa. Kemudian di ruang semi tertutup, pantulan dan noise berada pada tingkat yang bisa dibilang sedang. Kemudian pada ruang yang terbuka di lapangan itu, noise lingkungannya itu berpotensi lebih tinggi. Nah, di sini ada alur kerja programnya. Yang pertama itu ada input audio. Input audio ini kami masukin terlebih dahulu, yaitu voice 1, voice 2, dan voice 3. Kemudian ada proses, di mana DC offset dan FS-nya itu harus sama. Kemudian ada analisis waktu, ada amplitudo, RMS, dan energi. Kemudian ada analisis frekuensi yang berupa EFT, dominan, dan centroid. Kemudian keempat itu ada kualitas audio, di mana di sini ada noise, SNR, redaman, dan echo. Kemudian terakhir itu adalah berupa kesimpulan, yaitu perbandingan antara 3 lingkungan tersebut. Nah, jadi program yang kami buat ini dibuat secara berurutan yang pertama. Jadi dia ini membaca audio terlebih dahulu, kemudian menyamakan kondisi datanya, kemudian menghitung parameter, kemudian habis itu membuat grafik dan kemudian menarik kesimpulannya. Hello everyone, my name is Muhammad Taufik Hidayah. On this slide, I will explain the audio processing stage. This stage is very important because we want to compare 3 audio recording fairly. The 3 recording come from different room condition: classroom, semi-classroom, and open room. Before we analyze them, we must make sure that the audio data has the same format and condition. First, we convert the audio from stereo to mono. If the audio has 2 channels, the left and right channel are averaged into 1 channel. This makes the analysis simpler and consistent because we only ask 1 signal for each audio recording. Second,
we perform DC offset removal. DC offsets mean that the signal is not centered around zero. To fix this, the average value of the signal is subtracted from the audio signal. As a result, the waveform becomes centered around zero, so the analysis becomes more accurate. Third, we make the sampling rate the same. The target sampling rate is selected from the smallest sampling rate among the recordings. Then, the other audio signals are adjusted to match this sampling rate. This step is important because signals with different sampling rates cannot be compared directly. 4. We make the duration the same. The audio length is adjusted by cutting the longer signal based on the shortest sample length. By doing this, all recordings have the same duration and can be analyzed fairly. So, in conclusion, this processing stage helps ensure that the three audio signals are ready for comparison in the next analysis. After the audio signals are prepared, we can continue to analyze them in the time domain. On this slide, we analyze the audio signal in the time domain. The time domain shows how the audio signal changes over time. In this figure, there are three subplots generated from MATLAB. Each subplot represented on room condition, classroom, semi-classroom, and open room. From this analysis, there are several things that we can observe. First, we can observe the waveform shape of time. The waveform shows the pattern of the audio signal from the beginning until the end of the recording. Second, we can observe the change in amplitude. Amplitude represents the strength or loudness of the signal. A higher amplitude usually indicates a stronger sound, while a lower amplitude indicates a weaker sound. Third, we can identify which parts of the signal are strong, weak, or contain disturbance. For example, if the waveform suddenly becomes very dense or irregular, it might indicate noise or change in the sound environment. 4. We can compare the waveform pattern between different environments. The classroom, semi-classroom, and open room might produce different signal characteristics because each room has different acoustic conditions. In this MATLAB output, the three waveforms allow us to visually compare how the sound behaves in each environment. This step helps us understand the basic characteristics of the audio before moving to further signal processing. After observing the original signal in the time domain, the next step is to analyze the output of the LTI system. This slide shows the LTI output analysis. LTI stands for Linear Time Invariant System. In this analysis, the audio signal is processed using convolution. Convolution is commonly used in signal processing to see how a signal behaves after passing through a certain system. The figure on the left shows the MATLAB output of the convolution result for three conditions: classroom, semi-classroom, and open room. There are three main aspects that we observe from this output. The first aspect is the maximum amplitude, which represents the highest sound energy in the signal. A higher maximum amplitude means
that the signal has stronger sound intensity at certain point. The second aspect is the waveform density, which can indicate the presence of echo or reverberation. If the waveform looks denser or more filled, it might show that the sound is reflected more inside the environment. The third aspect is time synchronization. This used to check whether the signal is still valid and aligned properly after the conversion process. Based on the slide, the LTI output helps us understand how the audio signal responds after being processed. It also allows us to compare the acoustic characteristics of the closed, semi-closed, and open environment more clearly. Next, we will look at the discrete signal representation to observe the signal in sample-based form. On this slide, we analyze the audio signal in form of a discrete signal. A discrete signal means the continuous audio signal is represented as a sequence of samples. In MATLAB, this can be displayed using a stem plot where each sample is shown at a specific index, represented by n. There are three discrete signal plots in this slide. The first one is for the classroom, the second one is for the semi-classroom, and the third one is for the open room. For the classroom, the amplitude is the lowest compared to the other condition. The amplitude range is around minus 0.2 to 0.1. This shows that the signal tends to be more stable, but the sound intensity is relatively weak. For the semi-classroom, the signal shows a clear up and down pattern. The amplitude range is around minus 0.4 to 0.3. This means that this condition captures higher sound energy compared to the classroom. For the open room, the signal appears more fluctuating and less regular. There is also a jump at the beginning of the signal, which might indicate external noise or disturbance from the surrounding environment. From this discrete signal, we can see that each room condition produces a different signal pattern. The closed room is more stable but weaker. The semi-closed room captures strong energy, while the open room is more affected by external disturbance. After observing the signal visually, the next slide explains the main parameter used to compare the signal quantitatively. This slide explains that main signal parameter as in this analysis. These parameters are important because they allow us to compare the strength and characteristic of the three audio signals using numerical value. The first parameter is peak amplitude. Peak amplitude is the maximum absolute value of the signal. The formula is make absolute x. This parameter shows the highest amplitude reached by the audio signal. The second parameter is RMS or root mean square. RMS is calculated using the square root of the mean of x squared. This value represents the average strength of the audio signal. In audio analysis, RMS is often used to describe the effective loudness of a signal. The third parameter is energy. Energy is calculated by summing all squared signal value. This parameter represents the total signal energy during the analysis duration. A higher energy value means that signal contains stronger overall sound activity. The fourth parameter is power. Power is calculated using the mean of x squared. It represents the average energy per sample. Unlike total energy, power focuses on the average intensity of the signal.
These four parameters become the basis for comparing the audio recording from the three environments: closed room, semi-closed room, and open room. So, by asking peak amplitude, RMS, energy, and power, we can determine which room condition produce the strongest sound, the most stable signal, and highest energy. Okay, maybe that's all the explanation from me. My friend will continue next. Nah, selanjutnya ada estimasi noise dan SNR. Untuk yang pertama ada estimasi noise, terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Audio dibagi menjadi frame pendek. 2. Frame dengan daya paling kecil dianggap sebagai bagian noise. Yang ketiga, noise RMS dihitung dari rata-rata frame noise. Yang kedua ada SNR, terdiri dari 3 bagian juga. Untuk yang pertama, SNR menunjukkan perbandingan daya sinyal terhadap noise. Yang kedua, semakin besar SNR, kualitas audio semakin baik. Yang ketiga, ada rumusnya. Di sini SNR sama dengan log 10 P sinyal per P noise. Nah, untuk interpolasi sederhananya, interferensi sederhananya, SNR tinggi sama dengan suara utama lebih jelas dan SNR rendah sama dengan noise lebih mengganggu. Next. Nah, di sini ada analisis FFT dan spektrum frekuensi. Bisa dilihat di sini ada grafik perbandingan spektrum frekuensi 3 kondisi lingkungan. Untuk garis yang warna biru itu ada ruang tertutup, kami merekam pada ruang tertutup. Di sini noise-nya tidak terlalu banyak. Dan yang kedua itu kami merekam pada ruang semi tertutup, ada pada garis yang warna oranye. Nah, untuk ruang semi tertutup ini, di sini banyak noise karena ada gangguan campuran pada suara di luar-luar ruangan yang kami gunakan. Contohnya ada suara motor atau suara lainnya lah. Nah, yang ketiga ini ada ruang terbuka. Untuk garis kuning ini kami mengambil data suara di lapangan bola. Di situ untuk lapangannya luas dan tidak ada gangguan sedikit pun dan noise-nya pun nggak terlalu banyak. Ini noise-nya ini gara-gara angin atau pepohonan yang ditiup angin lah. Nah, di sini ada fungsi FFT, yaitu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, menunjukkan komponen frekuensi yang paling kuat dan spektrum ditampilkan hingga 5000 Hz. Nah, frekuensi dominannya, frekuensi dengan magnitudo terbesar pada rentang suara manusia 200 sampai 1100 Hz. Next. Fitur frekuensi tambahan. Yang pertama ada spectral centroid. Nah, di sini kami terdiri dari 3 bagian, yaitu menggambarkan pusat massa spektrum frekuensi. Yang kedua, nilai lebih tinggi biasanya menunjukkan suara terasa lebih terang atau tajam. Yang terakhir, dihitung dari pembobotan frekuensi terhadap power spektrum. Nah, di sini juga kami menggunakan bandwidth, terdiri dari 3 bagian juga, yaitu menunjukkan sebaran energi frekuensi di sekitar sentroid. Bandwidth-nya besar, berarti komponen frekuensi lebih menyebar. Yang terakhir, membantu
membedakan suara yang fokus atau melebar. Nah, kedua fitur ini membuat analisis tidak hanya melihat frekuensi terbesar, tetapi juga sebaran karakter frekuensi audio. Nah, selanjutnya itu ada redaman relatif. Redaman relatif digunakan untuk melihat seberapa lemah sinyal dibanding sinyal terkuat. Redaman relatif atau DB 20 log 10 RMS atau RMS referensi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama RMS referensi, RMS terbesar dari 3 audio. Yang kedua itu nilai 0 dB menambahkan sinyal terkuat. Yang ketiga itu nilai negatif menambahkan sinyal lebih lemah. Kemudian indikasi gema dan pantulan. Metode yang digunakan yang pertama itu program memakai auto korelasi sinyal. Yang kedua rentang delay yang diamati 30 sampai 350 ms. Kemudian yang ketiga itu echo index diambil dari puncak korelasi pada rentang tersebut. Yang keempat, delay echo ditampilkan dalam suatu milidetik. Kemudian makna hasil. Echo index besar indikasi pantulan lebih kuat. Yang kedua, ruang tertutup biasanya lebih berpotensi memunculkan gema. Yang ketiga, ruang terbuka cenderung memiliki pantulan lebih kecil, tetapi noise bisa lebih besar. Output utama echo index dan echo delay ms untuk setiap kondisi lingkungan. Kemudian sistem LTE dan konvolusi. Diagramnya yaitu input audio, kemudian sistem LTE, yang terakhir itu adalah output. Rumusnya yaitu Y sama dengan XN dikali HN. Model lingkungan. Setiap lingkungan dimodelkan sebagai respon N plus H. Ruang tertutup diberi pantulan lebih kuat. Ruang semi tertutup diberi pantulan sedang. Kemudian ruang terbuka diberi pantulan kecil. Tujuan konvolasi menunjukkan bagaimana lingkungan dapat mengubah sinyal input menjadi output audio yang berbeda. Lanjut ke output visual dari program MATLAB. Pada program MATLAB ini ada beberapa output, yaitu grafik domain waktu, sinyal diskrit FFT masing-masing, perbandingan FFT, ringkasan parameter, serta LTI dan konvolusi. Lanjut tabel hasil analisis. Di sini kami memiliki 3 kondisi, yaitu ruang tertutup, semi tertutup, dan terbuka. Pada kondisi ruang tertutup, RMS yang diperoleh adalah 0,14942, energi 10242, noise RMS 0,005218, SNR 29,138, frekuensi dominan 450,77, echo index 0,66341 dan echo delay-nya 35,351. Lalu pada kondisi semi tertutup, RMS-nya adalah 0,18806, energi 16225, noise RMS 0,07354, SNR 7,9428, frekuensi dominan 586,78, echo index 0,66692 dan echo delay-nya 34,218. Lalu pada kondisi ruang terbuka, RMS yang diperoleh adalah 0,17074, energi 13374, noise RMS 0,003634, SNR 33,437, frekuensi dominan 610,58, echo index 0,71123 dan echo delay-nya 32,74. Lanjut ke ringkasan parameter yang dibandingkan. Di sini parameter yang dibandingkan adalah energi dan daya, RMS, noise RMS, SNR, dan echo index. Ini adalah grafiknya.
grafik perbandingannya. Baik, selanjutnya itu interpretasi per kondisi lingkungan. Yang pertama, ruang tertutup. Karakteristiknya sangat rentan terhadap pantulan suara dan memiliki potensi echo index, gema yang lebih tinggi. Dampak pada audionya, sinyal terdengar lebih penuh atau tebal, namun beresiko menjadi getaran atau gema jika tidak diredam dengan baik. Yang kedua, ruang semi tertutup. Karakteristiknya berada di posisi tengah antara ruang tertutup dan terbuka. Dampaknya, pantulan suara tidak sekuat di ruang tertutup, dan gangguan kebisingan lingkungan cenderung lebih terkendali dibanding ruang terbuka. Yang ketiga, ruang terbuka. Pantulan suara cenderung minim atau lebih kecil, namun sangat rentan terhadap gangguan luar. Dampaknya, potensi gangguan bising lingkungan jauh lebih besar, yang dapat menurunkan nilai SNR jika gangguan di sekitar lokasi cukup tinggi. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa kondisi lingkungan secara signifikan mempengaruhi kualitas sinyal audio, di mana ruang tertutup cenderung menimbulkan masalah pantulan atau gema, sedangkan ruang terbuka lebih rentan terhadap gangguan kebisingan lingkungan yang menurunkan kualitas sinyal. Untuk menilai dan membandingkan kualitas rekaman tersebut secara objektif, digunakan berbagai parameter teknis seperti FFT, RMS, energi, SNR, redaman, dan echo. Seluruh pengaruh perubahan lingkungan terhadap sinyal audio ini dapat dimodelkan dan dianalisis secara matematis memanfaatkan pendekatan sistem LTI dan metode konvolusi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.